Tuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan orang fakir miskin dan menyembunyikan kebaikan bagian yang ketujuh. Kemarin sudah dijelaskan ada sebuah hadis yang sangat panjang sekali, belum selesai dijelaskan semua. Di pertengahan sudah kita tutup, yaitu tentang hadis 3 bayi yang bisa berbicara yang ada di dunia ini. Pertama, bayinya Nabi Isa. Nabi Isa waktu bayi, usia sebelum 1 tahun sudah bisa bicara. Yang kedua, bayi yang berhubungan dengan Kiai Juret. Kiai Juret ini di syarahnya itu dijelaskan, pertamanya adalah pedagang yang sukses, kaya raya, kemudian berhenti memutuskan untuk full ibadah kepada Allah dengan membuat musola kecil terbuat dari tanah liat atau lumpur. Nah, ketika ibadah bertahun-tahun di situ, dia kadang dipanggil ibunya tidak mau menjawab karena melanjutkan atau lebih fokus kepada ibadah sholatnya. Lama kelamaan Kiai Juret ini didoakan tidak baik oleh ibunya, yaitu mudah-mudahan Juret ini tidak meninggal dunia kecuali nanti ketemu dengan pelacur atau wanita tidak baik. Nah, setelah pelacur itu datang menggoda Kiai Juret tidak berhasil, pelacur itu akhirnya berzina dengan pengembala kambing. Setelah berzina, kemudian beberapa bulan kemudian keluar bayi, menghasilkan bayi hasil zina. Nah, ketika perempuan ini melahirkan bayi hasil zina, perempuan ini memfitnah Kiai Juret, bahwa Kiai Juret berzina dengan saya, ini buktinya anak saya ini yang saya gendong. Ramailah penduduk pada saat itu percaya dengan fitnahannya si pelacur ini. Datang mereka, penduduk datang ke musolanya Kiai Juret, dan waktu itu Kiai Juret masih ibadah. Dihantam pakai batu, ditarik semuanya, kemudian hancurlah musola yang telah dibangunnya. Singkat cerita, ketika sudah hancur, di dalam sarahnya itu musolanya sudah hancur, Kiai Juret ini digelandang oleh masyarakat. Jadi lehernya itu diikat ya, ditarik kayak kambing gitu, digeser gitu. Sambil dicemooh, dicaci, kemudian dikatakan, wah ini cuman pura-pura saja ahli ibadah, tapi ternyata tukang zina. Kehebohan ini sampai terdengar oleh rajanya pada saat itu. Dan pada saat itu pula si raja ini mengatakan ikut terprovokasi, artinya ikut menjadi korban fitnahnya wanita tersebut, mengikuti para masyarakat. Jadi ikut mengatakan bahwasanya kamu ini Juret dihormati, disanjung-sanjung, dikira ahli ibadah, ternyata ahli zina. Kiai Juret dituduh beraneka macam tuduhan yang tidak baik ini. Akhirnya Kiai Juret ini tidak tahan dan mengatakan sebentar dulu. Di syarahnya itu lebih jelas ya, di syarahnya kitab ini lebih jelas ceritanya. Jadi sebentar dulu, saya mau sholat dulu. Kemudian sholat, setelah sholat
mana bayinya. Nah, bayinya ditunjukkan dan perutnya ditusuk pakai jarinya Kiai Juret. Coba jawab, bayi, siapa yang menjadi ayah kamu? Sebenarnya ayahnya kamu ini siapa? Bayi itu yang usianya belum 1 tahun menjawab, ayah saya pengembala kambing. Ini ceritanya bayi yang kedua yang bisa bicara. Oh gitu ya. Kemudian di sarannya dijelaskan Kiai Juret ini tidak hanya bertanya kepada bayinya, tanya juga sama ibunya. Wahai wanita yang punya bayi ini, sebenarnya kamu ini melakukan perzinahan sampai menghasilkan bayi ini dilakukan di mana? Akhirnya dijawab oleh perempuan itu, di bawah pohon, di bawah pohon. Oh begitu ya? Iya. Coba antarkan saya, di mana pohonnya? Jadi Kiai Juret itu memang tanya, jadi ingin membuktikan bahwa Kiai Juret ini bukan pelaku perzinahan yang menghasilkan anak zina itu. Diantarkan oleh si wanita itu bersama masyarakat dan pohonnya itu ditunjukkan, ini pohonnya. Akhirnya Kiai Juret itu bertanya kepada pohon, wahai pohon, siapa sebenarnya ayah bayi ini? Kemudian pohon itu mengatakan, ayah bayi ini adalah pengembala kambing yang melakukan perzinahan di bawah saya. Jadi saking hebatnya Kiai Juret yang luar biasa ini mampu berkomunikasi dengan bayi yang belum bisa bicara dan juga bisa kayu yang pohon tidak bisa bicara. Nah, disinilah masyarakat yang menuduh, yang menggeser, yang menggeret Kiai Juret itu menyesal ya, menyesal dan minta maaf. Kemudian mereka menawarkan kepada Kiai Juret agar supaya musola yang sudah dihancurkan itu akan diganti dengan musola bukan terbuat dari tanah liat, tapi akan dibuat dari musola yang terbuat dari emas. Tapi yang ditawari ini Kiai Juret ya, Kiai Juret, bukan Kiai Indonesia ya. Jadi setelah ditawari untuk dibuatkan musola terbuat dari emas oleh masyarakat yang telah memfitnahnya dan minta maaf, Kiai Juret mengatakan tidak usah, cukup ini aja wes. Kalau mau mengganti musola saya yang sudah dihancurkan, silahkan dibangun pakai tanah liat lagi, tidak usah pakai emas ya. Kalau Pak Tun umpamanya ditawari rumahnya dihancurkan kemudian ditawari, Pak Tun mau diganti pakai emas ya, pintunya saja. Abuh ya tohore, tak langkong seporan ya. Sakit bangkong tak saran lagi. Ini kalau orang yang ahli ibadah sudah tidak suka dengan dunia. Jadi kemudian dibangunlah masjid atau musola terbuat dari tanah biasa, bukan dari emas. Kemudian bayi yang ketiga, ini bayi yang ketiga bisa berbicara, yaitu bayi di mana ibunya sedang menyusui. Jadi bayi sebelum usia 1 tahun ibunya menyusui, kemudian ada orang yang gagah, ganteng, pakai kuda yang sangat cepat melewati di depan ibu bayi ini. Jadi apa ya? Kalau sekarang mungkin ada orang naik mobil Alphard, mobil mewah gitu ya. Kalau dulu ya kuda, karena yang paling bagus kendaraan dulu pada saat itu adalah kuda. Jadi naik kuda, bajunya bagus, orangnya gagah, ganteng, lewat. Kemudian ibu bayi yang sedang menyusui ini, dalam hadis Nabi ini berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ibni misla hada. Ya Allah, kata ibunya, mudah-mudahan anak saya yang saya susui ini nanti kalau sudah besar menjadi orang seperti yang naik kuda ini. Fataraka thadiyah wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi. Ketika ibunya si bayi ini berdoa seperti itu, anak bayi ini, si kecil ini yang lagi digendong disusui ini melepaskan mulutnya dari teteknya, dari susuannya itu, melepaskan cepotnya.
Kan biasa kalau anak kecil kalau ini lagi kaget langsung kan gitu ya. Langsung dilepas, kemudian melihat orang laki-laki yang lewat yang gagah perkasa itu. Apa kata bayi tersebut? Nah, apa kata bayi tersebut? Faqala Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, saya tolong jangan jadikan saya seperti orang laki-laki yang gagah perkasa lewat tadi naik kuda yang bagus. Summa aqbala ala sadyihi, kemudian bayi ini kembali menyusu. Nah, inilah bayi yang ketiga yang bisa berbicara walaupun masih usia sebelum 1 tahun. Nah, ketika itu nyusu lagi. Setelah nyusu lagi, tiba-tiba ya. Oh ya, Rasulullah itu mencontohkan nyusunya itu pakai jempolnya ya. Bukan jempol, pakai telunjuk. Jadi Rasulullah mempraktekkan bayi yang menyusu kemudian melepaskan, kemudian bicara dan menyusu lagi itu pakai isyarat jari-jarinya Nabi yang telunjuk. Jadi dimasukkan oleh Nabi Muhammad ke mulutnya. Jadi prakteknya itu pakai gerakan juga. Kemudian beberapa saat lagi ada seorang wanita dipukul ya, di depannya orang perempuan yang sedang menyusui ini ada perempuan yang dipukul. Kemudian dikatakan ini pezina, ini tukang pencuri. Jadi wanita itu dituduh tukang zina dan tukang pencuri. Tukang zina, suka mencuri. Tapi perempuan ini tidak membela apa-apa. Tidak, saya tidak mencuri. Tidak, saya tidak zina. Tidak. Apa yang dikatakan? Dia hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini bicara humul ya. Bicara humul menyembunyikan kebaikan. Jadi ketika dituduh, digelandang, digeret, digeser oleh masyarakat, wanita ini adalah wanita baik, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri. Tapi tuduhannya sudah meluas dan semua masyarakat percaya bahwa si perempuan ini ahli zina dan ahli mencuri. Padahal tidak. Dia cuma mengatakan si wanita ini saking tawakalnya kepada Allah, dia tidak membela diri. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tidak. Yang dikatakan, yang keluar dari bibirnya hanyalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalat ummuh. Kemudian ibunya bayi tadi yang menyusui itu mengatakan Allahumma ja'alni mislaha. Allahumma la taj'alni Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti wanita ini. Jadi nampaknya kan jelek ya. Orang zina, orang suka mencuri, itu kelihatannya di luar, padahal di dalam batinnya itu tidak. Fatarakal radha'a wa nazara ilaiha. Ketika ibunya berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita tukang zina dan tukang mencuri ini. Wa nazara ilaiha, kemudian wanita bayi tadi melepaskan susuannya melihat wanita itu yang telah difitnah itu. Faqala Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia wanita yang difitnah ini. Fahunalika taraja'al hadis. Nah, begitulah seterusnya. Nah, ketika bayi ini mengatakan 2 kali, ada orang yang hebat mengatakan ibunya, jadikanlah anakku seperti ini. Anaknya mesti melawan. Jangan ya Allah, jangan jadikan seperti itu. Kemudian ada orang perempuan yang difitnah zina dan mencuri. Ibunya mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti perempuan ini. Anak ini menjawab, melepaskan susuannya, ya Allah, jadikan saya seperti wanita ini. Kemudian wanita ini bertanya kepada bayinya sendiri. Jadi komunikasi dengan bayinya sendiri sambil menyusuinya. Wahai anakku, kenapa saya ketika berdoa itu kamu selalu menolaknya dan berdoa dengan doa yang tidak sama dengan saya, berlawanan? Kenapa? Kemudian bayinya itu mengatakan, iya wahai ibuku, saya selalu
melawan doanya ibu. Karena doa ibu yang pertama, saya agar supaya seperti orang yang gagah, yang perkasa, yang ganteng naik kuda bagus itu kelihatannya bagus, gagah. Padahal dia adalah pemimpin atau raja yang kejam, suka zalim kepada rakyatnya. Terus yang kedua, kenapa kamu menolak doa saya? Ya ibu, saya menolak doa ibu karena perempuan yang digeret, yang digelandang itu adalah wanita yang dituduh berzina, dituduh mencuri, padahal dia tidak berzina, tidak mencuri. Dari saking tawakalnya kepada Allah, dia hanya membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baiknya yang diwakilkan atau yang dipasrahkan. Jadi saking tawakalnya dia tidak membela diri bahwa saya tidak pernah berzina, tidak ngomong begitu. Saking tawakalnya hatinya kepada Allah, yang dibaca hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ibu hanya melihat luarnya saja, padahal luarnya itu tidak benar, fitnahan. Yang benar adalah wanita ini adalah wanita yang bertakwa kepada Allah, saking tawakalnya tidak minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini yang menjadi pembahasan adalah tentang humul ya. Humul, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan kesolehan diri, tidak menampakkan kesolehan ahli ibadah, ahli ini dan itu. Tidak, menyembunyikan. Dan ini yang lebih utama. Hanya orang-orang yang super bertakwanya ya, hanya orang-orang yang takwanya super yang bisa melakukan begini. Kalau takwa ke itu tidak kira ya, punya apa ya, punya sikap seperti ini. Kalau sudah dituduh mencuri, mesti membondak, pasti gitu. Jangankan tidak bersalah, bersalah pun kadang masih membela diri. Membela diri, saya tidak mencuri, mana buktinya? Saya tidak berzina, mana buktinya? Bahkan kalau di kelas-kelas agak elit sudah jelas-jelas bersalah, masih mencari pengacara agar supaya menang di pengadilan. Ini sudah bukan humul lagi, sudah jauh ya, jauh. Ini kalau yang di sini yang diceritakan adalah humul, menyembunyikan kebaikan hatinya, ketakwaan dirinya, walaupun di luar sana banyak orang yang memfitnah, dia tetap bertahan, tidak mau membela diri, apalagi membalas kezoliman orang lain. Ini hanya orang-orang super yang begini. Kalau bisa kita melakukan seperti ini, insya Allah menjadi manusia super yang dianggap soleh sekali oleh Allah dan Rasulnya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.